Selamat berjumpa kembali jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali mengikuti mesbah doa untuk boleh menguatkan iman kita dan semakin mendekatkan hidup kita kepada Allah dalam situasi hidup yang sulit ini. Mesbah doa adalah sebuah doa bagaimana kita berkumpul secara korporat, secara bersama-sama untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk di dalam doa terlebih dahulu. Bapa yang di dalam sorga, kami serahkan ya Tuhan untuk mesbah doa hari ini. Biarlah ya Tuhan, sekalipun kami tidak dapat bisa bertemu secara fisik, secara tatap muka, namun hati kami bisa bersatu untuk menaikkan doa kami, penyembahan kami, dan kehidupan kami yang terbuka kepada kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, dan biarlah Engkau satukan hati kami untuk boleh mengalami sebuah perubahan-perubahan, pembaharuan, kekuatan yang berasal dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Allah dan melanjutkan dengan doa, kita akan mendengarkan sebuah pujian terlebih dahulu yang akan menguatkan kita dan menghantar untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Ajar
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita berdoa bersama-sama, kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah yang terambil dari Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama, ketiga, dan kelima. Demikian bunyi firman Allah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Pada ayat yang kelima dikatakan terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang dimaksud dengan firman yang berinkarnasi? Apa yang dimaksud dengan firman yang berinkarnasi? Bahasa yang sederhananya adalah Yesus yang adalah Allah datang ke dalam dunia menjadi manusia dengan tujuan tertentu. Saya ulangi kalimatnya. Yesus yang adalah Allah datang ke dalam dunia menjadi manusia dengan tujuan tertentu. Setiap orang itu pasti merubah dirinya itu dengan tujuan tertentu. Misalkan contoh, saya memakai baju pendeta, ini ada toga pendeta. Lalu kenapa jasnya warna biru? Dengan tujuan tertentu, biasanya hitam. Kenapa warna biru? Karena saya ingin memberikan sebuah message berita bahwa kematian dan kebangkitan Kristus itu tidak membuat kita ada di dalam tanah dan mati lalu selesai kehidupan kita. Tidak demikian. Alkitab mengajarkan sewaktu engkau sudah mati dengan Kristus, engkau akan dibangkitkan. Dan Yesus akan datang yang kedua kali untuk menjemput dirimu. Dan kemudian engkau akan terangkat bersama-sama dengan Tuhan ke surga. Janjimu, hidupmu tidak tinggal di dalam dunia ini. Janji Tuhan itu hidupmu tidak mati di bawah tanah. Tapi janji Tuhan bahwa hidupmu itu akan diangkat oleh Allah ke surga sana. Kenapa warna biru? Anggap saja langit memang bukan surga. Namun Yesus dikatakan waktu kenaikan dia terangkat ke surga dengan awan-awan, dengan malaikat yang menyertainya. Jadi warna biru ini berbicara tentang harapan yang pasti, ada sebuah janji yang pasti yang Allah sediakan untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap hari saya hanya mendapatkan keluhan-keluhan dalam kondisi jemaat. Bagaimana ya hidup semakin susah, hidup itu semakin susah. Mereka menyebutnya itu mantap habis. Apa itu mantap habis? Makan tabungan sampai habis. Kalau masih ada tabungan, kalau tidak ada tabungan apa yang dimakan? Jadi mereka menyebutnya mantap habis. Makan tabungan sampai habis. Apakah Tuhan itu meninggalkan kita? Yang tersulit sebetulnya kalau Tuhan itu punya kesulitan, itu bukan memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan di dalam finansial. Buat Tuhan itu perkara mudah. Engkau itu kekurangan dana, Tuhan kirim. Engkau kurang sehat, Tuhan sembuhkan. Namun yang tersulit sebetulnya bagaimana Allah mau jadi manusia. Ini perkara yang sangat sulit. Mari kita belajar dari diri kita sendiri. Berapa banyak dari diri kita kemudian mau turun ke bawah yang sudah di atas? Berapa dari antara kita yang rela menjadi miskin dengan tujuan tertentu yang tadinya kaya? Berapa banyak di antara kita yang punya jabatan mau melepaskan jabatan turun ke bawah, tidak ada jabatan dengan tujuan tertentu? Dan itu Yesus lakukan. Apa yang Yesus lakukan? Yesus melakukan dari atas turun ke bawah. Dari Allah menjadi manusia. Dari maha kaya kemudian menjadi miskin. Dari Allah yang sepatutnya dimuliakan, dipuja, disembah, kemudian dihina, dicaci maki, dicambuk, dipakukan. Bahkan kemudian disalibkan dan mati. Di mana ada sebuah peristiwa Allah mengalami kematian? Tidak ada. Hanya di dalam kekristenanlah, di dalam firman Allah, Allah menjadi manusia rela mati untuk kita semua. Jadi artinya apa? Yang disebut dengan firman yang berinkarnasi. Itu artinya Allah itu peduli kepada kita. Allah itu mengasihi kita. Allah itu mau berkorban kepada kita. Dan Allah itu memberi dirinya untuk hancur, untuk mati, untuk terkoyak, untuk terpecah, untuk tercurah. Dan itu digambarkan di dalam perjamuan kudus. Ini berita yang sesungguhnya yang disebut dengan firman yang berinkarnasi. Sehingga kalau dikatakan kesusahan yang kita alami saat ini itu belum seberapanya.
dibanding kesusahan Allah, dibanding penderitaan Kristus, dibanding pengorbanannya untuk kita semua. Yaitu beritanya apa? Apa yang dimaksud dengan firman yang berkarnasi? Karena Allah yang dari atas turun ke bawah untuk kita semua. Allah yang dari atas mau turun ke bawah untuk menyelamatkan kita. Sehingga semua aspek-aspek buruk yang seharusnya terjadi kepada kita itu Tuhan urai satu persatu. Tuhan selesaikan satu persatu. Agar bagaimana? Agar kita tidak mengalaminya. Semua hal yang di dalam hidup ini yang kita alami sifatnya sementara. Anda sakit sifatnya sementara. Setelah kita mengalami kematian, Tuhan akan bangkitkan dan tubuh kita tidak pernah mengalami sakit. Kita mengalami kesusahan hanya sementara. Tuhan bisa ubah kesusahan itu menjadi lebih baik di dalam dunia ini. Namun Tuhan bisa ubah yang paling utama, yang pasti. Semua kesusahan dan air mata ini, Tuhan katakan di surga itu tidak ada. Tidak ada air mata, tidak ada duka cita, tidak ada ratap tangis. Dan bahkan Alkitab mengatakan, dan maut itu tidak ada lagi. Kalau penafsiran maut itu ada dua hal, kematian, maka kematian tidak ada lagi. Kalau maut itu adalah pengertian yang kedua, adalah sengat dosa, natur dosa yang ada di dalam diri kita, itu semuanya diangkat dan selesai urusan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita di dalam mesbah doa ini dan menjelang mendekati kita akan menerima perjamuan kudus lewat Jumat Agung dan perayaan Paskah. Ingatlah, firman yang berinkarnasi itu berbicara tentang jaminan Allah atas hidup kita di dalam dunia ini dan hidup kita juga setelah kematian. Bagaimana dikatakan firman Allah pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Namun di dalam ayat ke-14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ini beritanya. Jadi Allah itu menyertai kita, diam di antara kita. Di dalam setiap khotbah yang kita dengar selalu ada doa berkat. Apa yang dikatakan bahwa kasih Allah, keselamatan dalam Kristus, persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita untuk selama-lamanya. Jadi kekuatan kita yang membuat kita bisa bertahan dan terus mengalami pembaharuan dan terus mengalami sebuah semangat melewati kehidupan ini, yaitu karena Allah menyertai kita. Allah ada di antara kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Saya berikan sebuah contoh. Memang ini peragaan anak sekolah minggu. Ini ada bunga. Mari kita belajar dari hal yang sederhana bunga ini. Jadi bunga ini, kalau ini bunga, ini kebetulan bunga mainan. Jadi bunga ini kalau dasarnya, akarnya itu dia ada di dalam tanah, dia akan terus bertumbuh secara luar biasa. Kalau bunga saja Tuhan jaga, kalau burung saja Tuhan jaga, apalagi kita. Kita apalagi yang demikian dicintai oleh Allah, yang dikasihi oleh Allah. Sebut saja dalam hidup ini, kalaupun bunga ini kita tidak petik, dia tetap akan gugur, namun akan tumbuh lagi. Ini tinggal pilihan. Bagaimana kita belajar dan memaknai firman yang berinkarnasi? Yang pertama, kita bersyukur bahwa Allah menyelamatkan kita, bahwa Allah mencintai kita, bahwa Kristus itu dari atas turun ke bawah, yang kaya mau menjadi miskin, yang tidak tersentuh menjadi tersentuh. Allah yang tidak mengalami kematian, kemudian mengalami kematian. Apa yang kita rasakan? Apakah kita akan seperti bunga ini, tidak hanya mekar kemudian jatuh, atau kemudian kita menjadi berkat dalam hidup ini? Sebut saja kalau bunga ini saya petik. Saya petik, kemudian saya berikan ya ke kiri dan kanan. Sebutlah ke sebelah kiri. Ini saya petik, saya berikan ke sebelah kiri. Orang yang membutuhkan kiri dan kanan, dan itu panggilan daripada Tuhan. Bagaimana sewaktu kita sudah menerima berkat-berkat dari Allah, pengalaman bagaimana dikatakan firman yang berinkarnasi menjadi manusia di dalam diri Kristus, hidup kita pun dipanggil. Kalau yang susah, mari kita tetap mengandalkan Tuhan. Namun kalau kita yang punya kelebihan, mari kita berbagi seperti bunga ini. Kalau ini adalah dirimu, Tuhan bisa menumbuhkan. Ya, dengan tangan Tuhan, bunga yang tidak diambil, yang sudah diambil ini, Tuhan bisa tumbuhkan kembali. Tuhan bisa tumbuhkan kembali karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Apakah bunganya tumbuh lagi? Bunganya tumbuh lagi. Kalau kemudian kita petik lagi bunga ini, kita ambil, lalu kita berikan kembali ke sebelah kanan kita, kiri dan kanan.
Situasi pandemik ini adalah situasi untuk saling tolong-menolong. Kalau kita ingin memaknai firman yang berinkarnasi, kita hidup pun juga harus berinkarnasi. Kita tidak bisa seperti Yesus. Namun makna inkarnasinya adalah bagaimana hidup kita itu bisa hadir di tengah-tengah orang. Dan gereja sudah melakukan apa yang terbaik buat jemaatnya. Lewat doa, lewat pelayanan firman, lewat diakonia, lewat berbagai macam hal. Sesuatu yang berat itu, tatkala kita bisa saling tolong-menolong, saling dukung, maka menjadi tidak berat. Seseorang kalau berjalan sendiri, dia akan mengalami ketakutan. Lewat tempat gelap ada suara, apalagi kalau anak-anak remaja ya, anak-anak begitu ketakutan. Tapi sewaktu seseorang itu ditemani oleh orang lain, dia berjalan, ada yang menemani, 2 orang, 3 orang, semakin banyak dia semakin berani. Demikianlah makna daripada gereja. Gereja adalah kumpulan orang percaya yang orang mengalami ketakutan, mengalami kemudian peristiwa keberanian. Yang tadinya tidak beriman, menjadi beriman dan mengandalkan Allah. Oleh sebab itu gereja disebut dengan kumpulan orang percaya yang saling menguatkan. Apa yang ada pada diri kita? Disinilah kita untuk saling tolong-menolong lewat ilustrasi yang sederhana ini. Tadi sudah berbagi 2. Tuhan bisa kemudian menumbuhkan. Tangan Allah sangat mampu menumbuhkan kembali apa? Bunga yang bisa ditumbuhkan. Dan dia tumbuh kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah permainan-permainan sesungguhnya buat sekolah minggu, tapi orang tua juga senang, jemaatnya juga senang. Kalau ada bagian dalam hidup kita itu yang terambil, Tuhan bisa mengembalikan dengan caranya yang luar biasa. Karena dikatakan dalam firman Tuhan ayat ketiga dikatakan apa? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang dijadikan. Allah itu adalah Allah yang maha kuasa. Bisa berbuat apapun dengan caranya dan dengan cara kuasanya. Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Kehidupan kita seperti jas yang saya pakai ini berwarna biru. Tidak selamanya ada di atas tanah yang warnanya yaitu tanah kan coklat. Orientasi hidup kita adalah ke atas. Satu hari kelak nanti kita akan bertemu dengan Allah. Satu hari kelak nanti kita akan menghadap kepada Allah. Sesuatu yang sulit di dalam dunia ini, engkau tidak sendiri. Allah menyertai, firman yang berinkarnasi. Allah yang meninggalkan surga datang ke dalam dunia untuk menguatkan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengundang jemaat untuk tetap mengikuti mesbah doa. Ajak rekan-rekan, ajak anggota keluarga yang lain. Kalau engkau mengalami ketakutan, engkau tidak sendiri. Ada rekan-rekan bersama yang akan sama-sama mendoakan, yang sama-sama menguatkan. Dan engkau akan ada bersama-sama dengan Kristus yang akan menolong hidup kita. Siapkan hatimu untuk berdoa, siapkan hatimu untuk terbuka kepada Tuhan, dan siapkan hatimu untuk mengalami pembaharuan dan kekuatan bersama dengan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati untuk memasuki doa. Amin. Jemaat sekalian, kita akan memasuki doa syafaat. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh tidak layak mendapatkan belas kasihan-Mu, apalagi berkeluh kesah atas keadaan kami. Sebaliknya, kami patut bersyukur atas kemurahan Tuhan, sehingga kami masih bisa menjalani kehidupan kami dalam iman dan pengharapan kepada Putra-Mu Yesus Kristus. Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat kami. Meski kami telah berdosa, kami telah diampuni, dan kelak mendapat bagian dalam kemuliaan bersama Dia. Kami mohon, berilah kami hati yang terus bersuka cita, berpengharapan kepada Yesus, dan bersyukur atas semua yang ada dalam hidup kami. Bapa yang di surga, mendekati perayaan Paskah, kami diingatkan kembali akan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib dan kebangkitannya pada hari yang ketiga.
Berilah kami hati yang bersyukur atas kasih pengorbanan Yesus. Terlebih lagi, berilah kami hati yang rela dan tiada jemu untuk memberitakan Injil Yesus Kristus kepada orang-orang di sekitar kami. Beri kami hati yang taat, mau memberitakannya dengan perkataan, perbuatan, dan harta yang ada pada kami. Sekaligus kami juga mendoakan mereka agar Tuhan melembutkan hati mereka, sehingga mereka kelak juga menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka pribadi. Tuhan Yesus, kami juga teringat pada kerabat, saudara seiman, dan keluarga kami yang lemah tubuh, baik karena usia lanjut, pandemi, maupun karena penyakit dan kesulitan lain. Kami memohon belas kasihan Tuhan atas mereka. Kami berdoa untuk kesembuhan dan pemulihan mereka, sesuai kehendak dan waktu-Mu, Tuhan. Kuatkanlah iman dan pengharapan kami. Kiranya kami boleh merasakan dan dikuatkan oleh pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap jemaat GKI Jatinegara. Kiranya Allah Tritunggal menolong setiap jemaat agar makin semangat berdoa, membaca, serta merenungkan firman Tuhan secara pribadi setiap hari. Tolong kami Tuhan, agar kami terus melekat kepada Yesus, seperti ranting yang terus melekat pada pokok anggur, agar iman kami tidak menjadi kering dan mati, melainkan boleh bertumbuh dan berbuah lebat. Kami rindu Tuhan, kehidupan rohani yang berlimpah dan bergairah. Tolong kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kami berdoa agar Tuhan menolong menghadirkan kedamaian dan ketenangan di negeri ini, agar anak-anak Tuhan bisa beribadah kepadamu dengan tenang. Kiranya Tuhan juga menolong semua pejabat negara untuk mampu dan giat bekerja untuk kepentingan rakyat, khususnya dalam penanganan penyebaran COVID-19 dan dalam menggerakkan kembali roda ekonomi di tengah pandemi ini. Dengan demikian, kesejahteraan rakyat dapat ditingkatkan kembali. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa syafaat ini. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya berterima kasih buat jemaat yang tetap mengikuti mesbah doa dengan setia dan ikuti terus mesbah doa sebagai sarana untuk saling menguatkan. Tuhan akan memimpin kehidupan kita untuk berjalan tetap di depan yang kita tidak tahu apa yang terjadi. Namun janji Tuhan, Tuhan menyertai. Firman yang sudah berinkarnasi adalah satu bentuk janji penyertaan Allah dan Tuhan mau melakukan apapun yang terbaik untuk hidupmu. Mari kita akan masuk dalam doa berkat dan doa penutup. Bapa yang di dalam surga, hamba berdoa ya Tuhan buat jemaat sekalian yang terus akan tetap hidup di dalam dunia ini dengan segala problem, permasalahan, baik permasalahan kesehatan, baik permasalahan ekonomi, baik permasalahan rumah tangga, baik permasalahan hubungan satu dengan yang lain. Ada ribuan masalah. Hanya Engkau yang tahu setiap problem daripada jemaat sekalian. Ya Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memberi kekuatan, Tuhan tidak akan membiarkan, dan Tuhan tidak akan meninggalkan. Janji Allah, kalau Engkau adalah Allah firman yang sudah berinkarnasi, maka Tuhan juga akan menyertai kita di setiap jalan kehidupan kita semua. Terimalah berkat Allah, kasih dari Allah Bapa, keselamatan dalam Tuhan Yesus, persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai jemaat sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.